Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobby Developer. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membaca RUD dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu membuat login dan register. Sekarang saya akan membuat CRUD yang sudah kita templating, yang sudah saya buatkan template adminnya. Itu kan menggunakan admin LTI. Kan kita akan teruskan project yang login dan register kemarin. Kan sudah ada untuk slide barnya. Sudah ada untuk menu-menu, kita juga bisa menambahkan menu, mengurangi dan mengelingkan menu itu dengan kontrol yang sudah kita buat, seperti menu data barang umpamanya. Data barang, terus kita buat menunya, dia akan mengarahkan ke halaman data barang sendiri. Dan templating core ini sudah saya buat agar mudah, meskipun masih MVC. Menurut saya ini adalah core yang paling mudah untuk duduk-duduk. Yang penting penamaan controller, terus penamaan model itu kan baik. Oke, langsung ke tutorial. Kita buka Atom ya, buka Atom, juga kita buka browser, terserah mau pakai Chrome, Mozilla ataupun Microsoft Edge. Terus kita buka exam kita nyalakan Apache dan MySQL seperti biasanya. Terus kita ke halaman admin MySQL dulu, kan kita mau membaca RUD. Kita lihat dulu database yang sebelumnya kita buat, yaitu adalah membuat login SQLPLD. kan sebenarnya ini sebelumnya. Nah, di database ini kan belum ada, hanya tabel konfigurasi, role, dan user. Nah, di sini saya akan menambahkan tabel untuk tempat penyimpanan data yang akan kita buat nanti. Oke, untuk struktur tabel yang akan dibuat, kita buat tabel lagi ya. Di sini kan ada new. Di sini ada new. Ya, saya sarankan teman-teman menggunakan videonya dengan resolusi tinggi karena nggak akan menghabiskan kuota karena video sudah saya kompres. Oke, dengan resolusi tinggi ya, minimal 480 lah biar jelas. Oke, kita klik new yang ini ya, ada new. Nah, kita buat tabelnya, pokoknya tabel underscore barang, tbl underscore barang. Oke ya, terus kita ini awal-awal kita harus ID, dia adalah untuk entitasnya atau primary key nya. Terus ya, kan ID tipenya int, like value nya 11, ini biarkan ya. Nah, ini ada AI. Kalau nggak ada kan scroll ini ya, scroll nanti ada di samping sana. Ini ada AI, kita klik centang, terus kita klik go. Ini sama dua bahasa, langsung klik go aja. Terus kan ada kolom-kolom lagi, kan nggak mungkin kan kita isikan ID aja. Terus kita tambahkan nama barang. Di sini saya kan ya, saya akan membuat menu untuk nama barang, CRUD barang. CRUD ini bisa diimplementasikan ke beberapa menu. Pokoknya ada menu namanya tambah kamar atau tambah kosan atau tambah kategori, bisa saja. CRUD nya ini semua sama, cuma untuk isinya aja yang beda. Nama barang, ada jumlah, ada kayak foto, ada bermacam-macam lah. Ada ID, terus ada nama barang, terus kita tambahkan jumlah barang. Nah, terus ada yang namanya barang, pasti ada suppliernya, nama supplier. Nah, guys, supplier guys. Oke, saya mau menambahkan satu tabel lagi, tanggal masuk barangnya. Jadi kalau ini kan sudah ada 4. Nah, gimana cara menambahkan satu? Ini ada klik go, simple, eksamin sangat mudah. Ada add 1, dan ini meskipun kalian ganti 5 ya, nanti akan muncul baru 5. Saya disitu cuma butuh satu tabel lagi. Saya klik go. Oke, saya TGL masuk. Nah, oke, sini kanan masih belum saya aturkan tipenya untuk nama barang, jumlah, nama, supplier, tanggal masuk. Nah, untuk nama barang kita pakai varchar, like file-nya 225, semua jumlah juga 225, nama supplier juga 225, tanggal masuk juga 225. Nah, AI-nya jangan, AI-nya cuma daya di ID saja. Temannya kan di sini mau nambahkan foto, nanti di tutorial selanjutnya akan saya tutorialkan bagaimana cara menggunakan foto, masukkan data foto nanti. Santai. Oke, setelah semua selesai, kalian coba pause videonya ini dulu, kalian teliti dulu bagaimana teman-teman menambahkan nama tabel sama field-fieldnya. Ini juga yang di ID ini harus di primary, di AI. Oke, sudah selesai, kita klik save. Ini save ya.
Nah, sudah ada primary key, ada kunci. Oke, datanya masih kosong kan karena kita belum ngoding sama sekali. Oke, hanya kita buka project yang sebelumnya kita buat. Di video sebelumnya saya menamakan dengan login February developer. Nah, ini kan project sebelumnya. Coba saya buka ya. Ya seperti biasa, bukannya kemarin sudah saya jelaskan, yaitu localhost slash terus nama projectnya slash. Oke, nah ini kan kita awalnya gini kan, kita klik masuk dulu sesuai dengan apa yang sudah saya input. Nah, ini kan belum berfungsi dashboard dan nama barang ini, dan juga menu-menunya ini belum berfungsi kan. Ini ada yang garis ini kan, ini namanya aktif field di admin.ti atau template lainnya. Slide bar pasti punya aktif and non aktif slide bar. Nah, non aktif itu seperti data barang kan, beda kan. Nah, kalau yang dashboard ada ini garis yang data barang enggak. Nah, nanti kita akan setting menggunakan URI segment. Dashboard nanti ini adalah home kan ya, nanti kita bisa tambahkan kayak kotak-kotak seperti jumlah data masuk, data keluar, pendapatan, itu bisa direkap di sini nanti. Kan kita fokusnya sekarang membuat CRUD. Oke, kayak ini project yang kemarin sudah selesai kan untuk register kan untuk member, dan tampilannya kan beda. Di sini kita akan menggarap yang admin aja dulu, untuk member jangan. Kita login sebagai admin aja kan. Di sini sudah saya kasih username-nya. Kan database tinggal ekspor kan kemarin, tinggal import saja, dan ini ada database-nya, email, password, kita login aja. Nah, belum bisa kan ya, masih nyetak di sini. Dan ini pun ya belum berfungsi karena ini cuma hiasan aja. Yang berfungsi hanya ini aja. Yang profil juga belum berfungsi ya, tapi sudah setting alamat controllernya. Oke teman-teman, kan sudah kita buka prosesnya di Chrome, terus kita buka prosesnya di Atom. Kan kemarin kita buat folder namanya login February developer. Nah, kemarin ada yang beda. Di video ini masih application dan sistem, karena saya mengupdate core saya, jadi saya ganti. Tapi ini sama aja, application dan sistem sama-sama kita ya. Utak-utaknya di application, terus controller ini, controller terus model dan view sama aja. Karena kemarin ada perbedaan core. Yang core kemarin itu masih murni seperti ini. Ini core yang kemarin masih application dan sistem ini gimana, tapi sama aja, cuma perbedaan nama. Kalau saya ada updatean core. Oke ya, sama aja ini di application dan sistem sama aja, cuma ada DB developer dan core web di sini. Nggak ngaruh. Tapi jangan dulu sekali-kali diubah ya. Kalau diubah ya, saya ubah coba ya. Saya ubah ya. Aplikasi kalian akan error kalau dibuka. Kan jangan ubah. Ini core. Salah core itu sistem. Nah, tetap ya masalah. Jangan diubah guys. Lanjut. Oke. Kan kemarin kan sudah membuat yang project yang login kemarin. Itu kan ada folder ini. Nah, folder ini kalian drag and drop ke Atom ataupun apalah, tapi saran saya kayak Atom saya biar sama, biar nggak bingung. Oke. Di Atom ini kan sudah kemarin kan kita buat controller ya, ada folder admin dan member home. Nah, member ini kita jangan fokuskan dulu, kita fokus ke admin aja. Oke. Nah, kan berhubung di sini kita akan membuat membuat CRUD di menu data barang. Kan sini ada data barang. Nah, sebelum itu kita setting. Nah, kita di sini harus setting slide barnya dulu. Slide bar maksudnya itu adalah ini. Nah, di core sudah saya sendirikan. Nah, gini, di view layout. Nah, kan ada template. Nah, ini template keseluruhannya. Nah, di sini ada namanya slide bar. Nah, jika user data yang login adalah satu, dia adalah slide barnya ini. Ini adalah slide barnya admin dan ini adalah slide barnya member. Nah, untuk menu-menu sudah dibedakan di core saya ini. Kalau ingin menambahkan user level bisa, nanti ada video selanjutnya. Kalau ingin menambahkan user level, banyak ada 100 user level dalam satu aplikasi. Keren sih. Oke. Di sini kan ada kan ya di rule-nya ini. Oke, berhubungkan ini kan kita buat admin kan, yang kalau di template.php di rule 1 ya ke slide bar php ya, kita buka slide bar.php. Jangan yang 2 slide bar saja.
Nah, di sini karena dalam menu dashboard dan data barang. Nah, ini yang namanya aktif sub ini. Ada kelas aktif di admiralty sudah dijelaskan di CSS-nya. Ada kelas aktif. Nah, bagaimana caranya kita membuat dua menu agar ini menu ini berfungsi atau kita klik ini bisa ke halaman atau berganti banyak admin data barang ya. Ini caranya. Ya, kan kita buat ini. Nah, sebelum itu kan ini menunya kan ya, dashboard. Ini kan yang master penjualan ini jangan dulu lah. Kita fokus ke data barang dulu, CRUD ya. Kan intinya CRUD. Oke, di sini kita buat namanya field yaitu PHP. Gini ya PHP. If dengan kondisi this URI segment ya. URI segment segment itu segmentnya 2, maksudnya di row kedua karena ada admin terus apa gitu ya. Segmen 2 kita kasih sama dengan home. Namanya ini. Nah, jika yang aktif ini maksudnya gini ya, saya coding aja dulu ya. Kita coding aja dulu. Kita fokus codingan dulu. Fokus. Oke, fokus. Nah, gini ya. Kan ini kan ya. Tutorial kan jelaskan ya. Selser. Nah, ini. Nah, kan yang di ini kan ya. Kan ini ada this URI segment 2 home. Nah, home kan menunya kan dashboard. Nah, kita copy aja ini. Kan ini aktif ya. Kan else. Yang else aktifnya kita hapus. Jadi dia nanti akan yang garis di menu kan nggak aktif. Makanya kita buka data barang kan, masa yang dashboard ini masih aktif aja. Oke, seperti halnya dengan data barang. Kita kasih URI segment. Ya, kita kan kontrolnya kan data barang. Bener kan? Bener. Contekannya bener. Data barang terus kita sudah sama aja, kita tutup lagi, copy paste aja biar cepat. Oke. Nah, kalau di sini kan data barang kan ya. Nah, jangan lupa kan data barang. If URI segment data barang, dia harus aktif. Nah, aktif. Di LI-nya kita kasih aktif. Nah, nanti akan berfungsi ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat controller baru di admin. Namanya data barang.php. Ini file data barang.php. Nah, yang kan belum temukan ya, kita ulangi lagi. Controller kan ada folder admin, ada folder member dan out. Kan out yang kemarin di video sebelumnya. Di admin kita buka, kita panahnya kita kasih turun, kan ada controller home. Yang sudah kita buat kemarin kan sama kan. Nah, gini, di course sebelumnya itu saya lihat dulu ya, dia pakai template Fabric atau template biasa. Saya bingungnya di situ, nanti kan salah semua nanti. Oh, dia pakai template Fabric. Oke. Berarti aku kudu nanti ya. Bentar. Oke lah. Bentar, saya lali anjir. Wis. Oke. Enggak teman-teman, lanjut ya. Lanjut. Oke, kan kemarin kita sudah buat home. Kan sudah buat home kan ya. Nah, terus kita kan buat controller baru namanya data barang. Kita klik kanan yang folder admin, kita klik kanan new file data barang besar ya, huruf depan besar .php. Oke. Baru kan di sini admin data barang. Oke. Gimana isinya? Nah, isinya sudah ada kodenya ini. Nah, oke, sudah ada kodenya. Nah, dimana kalian mendapatkan kode ini?
teman-teman bisa lihat kan saya sudah share di deskripsi, ada file yang namanya gini. Nah, ada file ini. Nah, data barang ya, controller kan ya, bukan model kan ya. Nah, ini controller data barang php.png. Nah, ini kalian ketik di yang ini. Nah, kan data barang. Nah, kan ketik yang di ini ya, yang di main data barang ini, yang barusan kita buat file data barang di controller ya, bukan model ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman gimana ya, buat model kan sudah controller ya, soalnya kita buat model ini modelnya. Nah, di ini lah, ini oh ya, peringatan ya, di model kalau kita ingin mengisikan data barang, maksudnya dalam model this model data barang. Jadi di model secara data barang ada fungsi yang namanya tambah. Dan untuk ketika ini ya, kalau ini penting ya, load modelnya penting karena kita harus mengeload pertama modelnya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat model. Di model sini ya, tetap ada di application, terus ada folder model, kita klik kanan, new file, data barang.php. Nah, selesai. Nah, kodenya gimana? Nah, kodenya saya sudah ada. Nah, ini kodenya untuk data barang. Nah, nanti saya jelaskan nanti. Oke, sesuai yang ada di video ya, di foto tadi kan ada data barang inilah. Ada foto yang namanya data barang. Nah, ini. Nah, ada edit itu gimana sistemnya, tambah itu gimana sistemnya. Nanti saya jelaskan. Oke. Selanjutnya kita sudah membuat controller, model lah, kita buat view. Pastinya di admin, bukan di layout, bukan di member, di admin pastinya. Kita buat di admin, namanya juga data barang. Kita new file data barang. Nah, kalau di view ini kecil semua ya, data barang. Oke, kodenya gimana? Oke, kan di sini ada tabel. Nah, kita ketik dulu tabel di halaman kosong tadi. Kita ketik tabel dulu. Bentar ya, saya carikan punya saya. Oke. Nah, ini kan ada selection content sampai selection kan ya. Nah, kita ketik nih di sini yang di view. Lokasinya di mana? Data barang lah. Saya sekali lagi ya, ada di application, view, admin, data barang. .php. Oke. Kita copy tabelnya. Sudah kita copy kan ya. Nah, terus ada foto lagi nanti kan, kalian kan ketik sendiri kan ya. Ada foto lagi namanya modal hapus dan edit dulu lah. Modal hapus dan edit ini ada, terus ada dari atas modal hapus dan edit. Nah, kalau ada yang ke bawah seperti ini ya, kayak inilah input tipe number, ada required ini kan, jangan disamakan sama foto ini ya, kalian langsung terapos saja. Seperti yang ada di video saya, nanti saya akan scrollkan ke bawah struktur pengetikannya gimana. Nanti kalau kodenya kalian lihat di sini. Kalau pengetikannya nanti yang gimana sih tata dari kalian lihat di sini, kalian play and pause videonya, apakah baris di codingan teman-teman itu sudah benar apa sama dengan saya. Kalau ketika di run error, jadi ada yang salah karena ini saya juga membuat lagi nih kodenya, projectnya. Sebenarnya saya sudah ada project sudah selesai, terus saya buat lagi tutorial. Kita sama-sama mengerjakan ini. Oke, kita buat untuk yang controller edit dan hapus dulu lah, biar urut. Seharusnya sih kalau di CRUD itu kita harus buat create dulu, terus kita buat view, terus kita edit, terus hapus, terakhir hapus. Kemudian di sini kita kan pakai cara ngebut, jadi kita langsung. Nah, kan tadi sudah ada kan ya, kalian ketik modal hapus edit ini, mulai dari simbol buat edit, buat modal hapus dan edit ini. Nah, kalian ketik di bawah selection ini, selection. Nah, langsung ke paste lah. Lihat ini teman-teman, bagaimana ngetiknya. Kalian play and pause videonya biar jelas. Nah, ini kan tadi kan kalau di foto kan recordnya saya enter, nah ini sudah langsung sampai place order. Nah, ngetiknya seperti ini,
play and pause videonya biar jelas. Oke, lalu kita buat yang namanya ini, kan sudah semua kan, controller, data barang, modal, hapus sudah, tabel sudah, kita buat modal tambah. Ini buat modal tambah. Oke, ada kodenya sudah lah. Oke, kodenya kita buat kita pastekan ya di bawahnya tadi, di bawah tadi lah. Kalau mau nggak ada error, samakan aja ini nomor-nomornya. Oke, yang modal tambah seperti ini pengetikannya. Kodenya kalau nggak jelas, cek di foto. Ini sudah ada, lengkap ini sudah. Kalau kalian mau nambahkan ya ini tambahkan barang. Hanya saya mau menambahkan apa gitu. Lah, preferensi yang penting di examnya ditambahin juga tabelnya. Oke. Nah, selanjutnya kita run. Kita coba refresh. Oke. Ada yang trouble ya. Kan sama-sama mau ada yang trouble. Oh ya. Saya lupa, maaf. Kan di slide bar tadi kan belum kita atur ini harapnya. Nah, kita atur dulu harapnya gimana. Nah, harapnya itu ini. Ini di yang slide bar tadi, yang di slide bar, yang di layout, di view layout slide bar. Nah, di slide bar ya, kita sama-sama mengerjakan sama-sama trial and error. Kita buka dashboard. Nah, ini sama gini harapnya. Namun saya ketik sini ya, data barang ya. Nah, yang pagar tadi ganti aja, yang pagar. Harap pagar kan ini ganti aja. Samakan ya, samakan. Play and pause video dan samakan. Nah, kan ini harus adanya data barang, pastinya harus ada barang. Oke, kita run lagi. Nah, bisa. Nah, sudah bisa diklik aktif. Oke, kita buat ke data barang. Aduh, sini juga ya, kita kasih harapnya, semua harap harus diisi lah. Kan sini ada rep pagar ya, diisi, terus yang di sini juga diisi, samakan lah. Yang penting yang ini yang di slide bar dia samakan aja. Kita sama-sama mengerjakan, enggak trial and error, sama-sama trial and error. Oke, kita buka home. Nah, sudah bisa. Loh, sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Beda aktif itu yang ini loh. Karena ada ini, ada garisnya. Kalau nggak kita kasih aktif atau tidak aktifnya, tadi kan namanya gini. Kan gini maunya di menu data barang ya. PHP if segment URI segment 2 data barang. Nah, kalau si halaman ini kan ini URI segment 1, ini 2. Nah, jika si ini yang 2 ini menunjukkan data barang, ya dia pasti aktif dong. Kan kita buka di sini pasti aktif. Nah, ini jika tidak ya aktifnya kita hilangin. Kemudian kita buka dashboard. Nah, kan ini di sini home kan enggak. Jadi ini non aktif, berarti yang aktif kan home itu loh. Masuknya URI segmen untuk templating di slide bar itu. Oke, sini ada yang error. Tabel nggak ada. Oke, kan ini masih error ini. Nah, gimana cara kita troubleshooting ini? Nah, oke, di deskripsi ada downloadan bernama admin LTI. Nah, kalian buka admin LTI-nya di RAR itu ya. Kalian buka foldernya. Nah, di sini kan ada power komponen, foil dan lain-lainnya. Nah, kalian buka folder aset yang ada di project. Nah, kan kemarin kan projectnya kan login web developer kan ya. Kan ada di aset. Nah, kalian pastekan di sini. Admin LTI semua ini ya. Kalian pastekan ke sini. Di aset. Dan yang di Datadog project kalian aset kan sudah saya buatkan core-nya lah. Sudah saya kasih aset kan kemarin. Nah, itu tinggal drag and drop saja. Oke, tunggu ekstraknya. 65 MB-an ini, kalau nggak 45 MB. Oke, sembari nunggu ekstrakannya belum selesai, kita buka lagi project codingan. Kita sekarang buka di template. Di template kita akan mau menginputkan CSS untuk data tables kan ini
model CRUD-nya tampilannya kan data table. Jadi di sini kita cari CSS-nya itu di mana sih? Nah, di sini saya membuat core. Untuk CSS itu sudah disendirikan. Di sini ada css.php. Nah, tetap di layout-nya ada css.php, buka aja. Nah, buka aja. Nah, penambahan CSS-nya tuh ini doang, ini aja. Nah, kita kasih lah data table. Oke, ntar. Nah, seperti ini. Ketik ya, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ini link rel style sheet harep. Ini samakan. Bahan gak error samakan. Maksudnya asetnya ini folder aset. Di folder aset ada folder power komponen. Di situ ada folder lagi data tables.net strip bs. Ada lagi folder css data tables strip bs. Ini adalah asetnya atau template data table-nya. Oke. Setelah data table css kita pasti harus masukkan js-nya dong. Karena jika ada css pasti ada js-nya. Oke. Ini kopinya sudah selesai. Kita buka ya. Nah, sudah selesai semua ini. For komponen build ya. Nih, kan teman-teman kan bingung kan ya templating saya ini dapat di mana? Nah, ini kan buka index. Nah, ini tahu template HTML/TI. Kan untuk CRUD saya buat pakai ini tables, data tables. Nah, nanti kayak ini modelnya kan ini masih error kan ya. Nah, ini templatenya. Kan buka aja yang index.html tadi yang di aset itu. Buat cari-cari referensi yang banyak saya mau chart juga ada, saya mau tombol pun ada nih, button ini button, nah mau icon juga banyak loh. Kalian tinggal mengimplementasikan. Untuk template kan ini kan saya editkan dari yang template ini, saya ambil, saya kurang-kurangi, saya edit, saya hapus yang ini. Nah, jadinya seperti ini template saya. Oke, lanjut. Kan kita sudah input CSS, terus kita harus inputkan CS. Nah, CS-nya tuh gini. Di mana sih folder CS? Kita lihat di template lagi. Kita lihat pasti CS di bawah. Nah, di sini ada CS. Nah, CS PHP. Nah, kita buka. Oke, kita masukkan ini. Mana? Data table. Nah, ini juga ada aset performance. Masih dipikir ini kan sudah kita import kan tadi si aset HTML/TI-nya. Oke, kita buka lagi projectnya. Nah, kalau masih belum bisa dibuka, jadi ada kesalahan di script. Kita harus script ini. Nah, di sini script saya sudah buat tadi, jadi saya nggak akan ngetik lagi dan nggak kelamaan. Kan tinggal pn post video ini. Nah, script. Nah, ini scriptnya. Untuk data table ini harus ada di cs.php, oke? Harus sama ini. Ketik aja ini. Gak ada screenshot-nya soalnya ini hanya untuk mengimport-importkan aja ini. Oke. Kita coba buka lagi projectnya, kita refresh. Nah, project sudah bisa dibuka. Kan belum ada data, jadi nggak ada. Oke, bisa, sudah bisa ini. Oke, bisa. Oke lah. Oke, selanjutnya kita harus testing. Nah, kita buka view-nya data barang tadi kan, di view admin data barang.php yang sudah kita HTML tadi. Yang ada tampilan ini. Oke, kita coba klik data barang. Apakah muncul lah? Muncul pop-up-nya. Ini ada nama barang, nama supplier, jumlah barang. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan ya, maunya di situ, nah, maunya umpamanya ya, saya ambil ya. Nah, cara copy si form ini gimana? Copy si form ini ya. Gimana? Nah, ini saya jelaskan. Form ini ada form group, satu div kan, di bawahnya modal body kan ini. Ada form group, nah kita copy, pokoknya kita kasih ke bawah ya. Nah, pokoknya nama barang ada nama merek. Nah, barang, nah ini name-nya juga, ini name juga harus sesuai dengan yang ada di database. Makanya name ini ya, ini mana nama barang ini ya harus sesuai yang ada di database. Tabelnya maksudnya, tabel harus sesuai yang ada di database biar nggak bingung. Ya, nama merek yang mana ya, kita coba refresh nama merek. Nah, masih ada nama merek baru. Nah, input gini nggak ada kebingungan, ini tinggal copy paste, mungkin bingung. Ini ada nama merek lah.
Kan ini hanya HTML-nya saja ya. Di sini juga harus tambahkan tabel nama merek. Kita tambah lagi namanya kolomnya nama merek gitu. Jangan ditambah di sini aja ya, di sini juga harus tambah biar nanti dia bisa tersimpan. Oke. Ya, sudah bisa menambahkan ya. Saya hapus karena saya ada menyontohkan 3 file aja. Nanti terusnya kan bisa tambahkan sendiri. Oke. Saya akan jelaskan alur untuk kenapa sih dia bisa menambahkan data. Gimana caranya? Nah, ini kan ada tombol nambah data. Sudah saya buatkan tampilannya. Karena tinggal ngoding controller dan model. Berhubung aku baik hati tak kayak tampilan itu. Controllernya ya gak kan ngetik di ben paham. Oke, kita klik tambah nama, kita refresh lah. Nah, nama barang maunya saya kasih namanya Mouse TA Gaming. Nah, ya nama suppliernya ya TA Gaming, jumlah barangnya 100 semuanya. Kan ini hanya angka, teks gak bisa. Nah, kenapa kok bisa teks gak bisa? Di form yang namanya HTML itu ada yang namanya tipe. Nah, si nama barang inputnya tipenya teks. Nah, dia bisa tulis teks semuanya, namanya angka, simbol-simbol bisa. Nama supplier juga teks. Nah, nama jumlah barang tipenya number. Ini yang membuat si from input jumlah barang nggak bisa input huruf kecuali huruf yang berhubungan dengan angka seperti E. Dia bisa diinputkan dengan E. Nah, diinputkan E. Oke. Nah, kita coba testing aplikasi kita tuh berhasil apa enggak sih? Yang sudah kita tulis controllernya, terus modelnya ready di save ya. Nah, bisa. Ya, nama barang TA Gaming Luna, TA Gaming. Nah, oke ya. Disclaimer dulu, kan ini kan ada tabel teman-teman. Jika teman-teman tadi menambahkan punya nama merek, nah teman harus menambahkan tabelnya juga. Kita buka di view yang ada tabelnya. Yang di view admin data barang, oke? Masih di file ini kita. Ya di sini kan ada, nah ini tabel, ada di head tabel ID example. Nah ini tadi example ini yang ada di JS tadi. Nah ini example 1 data tabel sini. Oke, di tabel sini kan ada nama barang, nama supplier, jumlah barang. Nah ini maksudnya tabel yang row atas ini loh, tabel yang row atas ini. Nah di sini juga ada TD itu adalah isinya ini, isi yang ini, isi ini. Dan kenapa kok ada for each itu dalam menampilkan data. Jadi maunya di database ini kan sudah ada masuk 1, ini kan 1, jadi ambilkan 1. Kalau dia ada 100 ya, jadi ada 100 barang, 100 data. Oke, ada di data, ada TD nama barang. Nah, kemudian kita di sini harus menambahkan TH, maunya di dalam TH ini adalah nama merek, dan di sini kita harus tambahkan TD lagi. Ya kita for each lagi, yang ini nama merek. Nah, maksudnya barang ini adalah sini. Nah, maksudnya gini, kan ada for each tampil data. Nah, maksudnya ini ada di data barang, di function index ada tampil data. Nah, tampil data ini dia ke model ini yang mengakses database. Dia ada di tampil data juga di model biar nggak bingung. Nah, tampil data inilah. Sini ada TB barang. TB barang kan kita tampilnya kan dari tabel barang. Ini kan ya. Nah, kita kan sudah ketik tadi. Dia di tabel barang berdasarkan tadi di ascending. DSC juga bisa, ascending juga bisa. Yang ini bawaan saya adalah ASC, ascending. Nah, tampil data. Nah, kan di tabel barang kan ada nama barang, jumlah barang, nama supplier. Nah, kita definisikan di sini tampil data, di resolve dulu seluruh tabel. Kita definisikan sebagai barang. Nah, sini barang. Jadi ini saya menampilkan definisi ini nama barang. Ini saya menampilkan nama barang ini. Maksudnya barang ini kita ganti dengan aku atau kamu juga bisa. Di variable ganti maunya diganti tabel apa itu bisa. Penting ini hanya berfungsi di sini saja. Hanya berfungsi di sini. Nah, berfungsinya di sini. Nah, ini berfungsi ini. Sama yang eku lainnya. Sebenarnya kan kita menampilkan nama barang, tapi kita harus definisikan dulu ini kan definisinya di sini. Oke. Kalau kita nambahkan sini kan kita nambahkan banyak nama merek. Di sini kita harus tambahkan TD lagi di sini. Nama merek. Terus kita tabelnya row-nya nama merek lah itu. Terus di sini juga ada, di sini juga kita tambahin nama merek untuk yang ini maksudnya adalah
tabel yang bawah ini. Nah yang bawah ini dia juga harus tambahkan nama merek biar CSS-nya si tabel ini nggak error. Kalau error tampilannya kan kayak tadi sebelum kita menambahkan CSS dan CS tadi kan tampilannya kan nggak seperti ini kan ya, itu nama error di penampilan template ya. Untuk penjelasan tentang penampilan data sudah saya jelaskan dan ini ya. Terus saya akan menjelaskan yang tadi masukkan data. Nah dimasukkan data itu kan sini kan ya ada form modal yang tambah tadi kan ada echo form open multipart, ini di controller admin terus data barang. Nah controller admin data barang ditambah ya kan ya, benar ya tambahannya ya benar, meskipun tambah itu kan ganti new atau apa, yang penting definisinya sama. Function tambah, nah function tambah ini kan hanya sedikit gini tapi dia untuk pengaksesan database saja kan ya. This m data barang tambah, jadi di modal data barang yang di model data barang tambah ini tambah. Nah sekarang saya akan jelaskan penangkapan data. Oke, di form tadi kan ada name ID. Nah ini harus sesuai dengan apa yang akan kalian inputkan di database nanti. Nah di database kan ada nama barang ya, sini harus nama barang sama biar nggak bingung. Nama barang ini. Nah terus name ini akan melempar data ke post. Nah barang, makanya ini yang di kan ada fungsi tambah, karena ada this input post nama barang ini harus sama dengan name yang ada di inputan di form tadi, harus sama biar datanya terkirim dengan jelas. Nah post nama barang ini saya definisikan dengan dolar nama barang. Nah biar nggak bingung lagi, kita definisikan lagi. Nah selesai. Terus kan ada data array kan hanya segini. Nah tabel kalian banyak ya, ini pasti banyak. Nah kenapa tadi tanggal masuk tidak saya inputkan di sini? Kan tanggal masuk kan banyak create data kan ya. Kapan kita menggunakan data? Kita nggak usah namakan manual di sini. Saya mengambil time zone dari time-nya Asia Bangkok. Ini di C sudah ada nih library-nya. Nggak usah di bapak tinggal, kalian ketik aja date, default, time zone, set gitu aja. Kan di sini kan date. Nah kan ini kan dia masukkan tadi yang di kita buka. Nah ini kan masuk tuh, tanggal masuk. Ini sudah bisa ini. Kan otomatis ketika kita klik save, otomatis dia akan menambahkan jam detik yang kita tambahkan ketika kita klik data ini, biar nggak kita input manual. Oke, jadi gini, dari name di input dilempar ke post, dari post kita buat definisi baru. Nah array ini harus sama dengan yang nama supaya nama jumlah barang, nah itu sama dengan database. Mungkin saya bilang tadi name harus sama dengan nama database, post harus sama kan, ini kan untuk menangkap name-nya tadi. Terus ada variable ini dolar nama barang ini saya harus sama dengan database ini juga. Nah gini kan dari input name kita definisikan, terus kita lempar ke tabel dulu kan ya. Terus ada this dp insert. Nah, insert data di tabel barang berdasarkan data ini yang data kita inputkan di tabel barang satu data sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Nah itu adalah alur dari tambah barang. Nah makanya kalau kita ngedit ini, nah ini kan masih di HTML, kita inilah inputkan nama. Nah ini masih di HTML, di view, terus kita klik save, dia kan dari controller terus dia lempar ke model untuk ngisi ke database, otomatis hasil di database muncul ini sesuai dengan inputan data. Tanggal masuk ini tidak usah ditambahkan di ini, itu otomatis itu biar mempercepat pekerjaan untuk menambah data lah, biar nggak kita klik kebanyakan. Oke, lanjut saya akan menjelaskan edit. Nah edit ya, kita buka dulu HTML from di view-nya, di view edit. Nah ini view edit dan view hapus sama ya, ada for each-nya juga seperti tadi untuk menampilkan data yang ada di database. Oke, untuk buttonnya for each ada nih modal default edit. Nah ini kan di get pada ID. Kalau ini nggak ada, kan ngedit ini akan keedit semua data, makanya nama barang saya akan diupdate gitu ya. Semua data nama barang kan diganti yang sama dengan ini kalau kita nggak nganu editnya, ID-nya. Oke.
scan ID ya kan, di sini ada namanya ID edit. Nah, edit kan beda-beda kan ya, biar beda-beda tampilannya, tampilkan data biar beda-beda gitu, biar sesuai dengan apa yang data yang kita klik sih. Makanya saya klik mouse DA Gaming Luna, editnya munculnya mouse DA Gaming Luna yang saya edit datanya. Oke, lanjut kita hapus juga sama sih, hapus sama tipenya gitu. Kalau edit sama hapus tuh harus data yang kita klik di row tabel itu harus data itu yang muncul, atau data itu yang terhapus, bukan data lain yang terhapus. Oke, juga di formnya juga ada for each. For each ini gunanya untuk edit dan hapus for each-nya ya. Nah, ini adalah modal hapus, ini for each-nya yang di atas ini adalah modal edit. Yang sudah kita ketik yang ada di foto-foto tadi, ketik modal edit. Nah, modal edit itu beda, multi part open form-nya ada di admin, data barang, edit. Nah, ini edit. Jadi di kontrol data barang tadi di admin, nah ada edit, dia ngelempar ke model edit. Nah, yang perlu diperhatikan di edit itu harus sama sih dengan tambahkan, tinggal copy yang tambah terus masukkan ke edit, sama intinya di sini. Intinya di this where ID update barang sama this post ID lah. Post ID ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari sini ini. Nah, input tipe teks name ID barang ID. Nah, kalau kita klik edit, nah, ada ini kan. Nah, ada ini jangan diubah-ubah ya, udah sampai digantingin ya cowok. Ini ID-nya 1, berarti kan kita nganu yang 1 ini kan. Nah, kalau kita klik yang ini ya juga yang kedua, ini data yang 2, ID 2 ini. Nah, biar unik dia ini, untuk unik primary key input ID ini seharusnya ini kita hidden biar nggak muncul di sini. Nah, biar bersih ini, biar bersih. Nah, kan kita harus pengecekan kan, namanya ngoding kita harus cek. Nah, kalau sudah selesai yakin editnya bisa ya kalian hidden aja ini dan nggak muncul gini. Oke, ada data barang edit kan sudah kan ya. Nah, jika modelnya tadi sesuai dengan tombol button yang ada di atasnya tadi. Oke, nah di edit ini sebenarnya sama dengan si tambah, karena nanti tinggal nambahkan pembedaan controller, terus pembedaan tombol button modal tadi, terus penambahan ini input tipe teks, semua edit. Kalau kalian buat aplikasi semua edit data yang database, ini bukan ID-nya, biar unik. Ini cara saya sih, kalau kalian ingin sama ya, sebenarnya ini cara paling mudah. Oke, terus ini ada formnya sama lah, formnya kalau kita mau menambahkan form ya sama, berarti dari tinggal copy paste dari yang tambah aja. Intinya ada di value, kalau kita nggak isikan value ini nggak akan muncul ya, muncul. Nah, kita kasih value, terus kita sama for each lagi. Inilah nama barangnya sesuai ID yang inilah, nama barang sesuai ID. Nah, semua sesuai ID. Nah, penangkapan data sama lah, dari name mana dan name sama dengan tabel, terus dilempar ke post, terus buat variable baru, terus lempar lagi ke sini lah. Kenapa di edit nggak ada tanggal masuk? Nah, kalau kita tambah ke tanggal masuk, setiap kita edit datanya akan selalu ke update tanggal masuknya. Nah, itu terus hilangkan. Nah, kan tanggal masuk ketika kita hanya menambah data saja. Oke, sini sama dan tadi karena dari post, nah ini post juga lah. Ini kenapa kok nggak dimasukkan di area ini, kan ada kolom ID nih, nggak usah, kita where aja. Kan kita where mengedit berdasarkan ID yang kita klik kan. Jadi input post ID ini kita where ID update tabel barang $data, sama lah. Intinya di edit itu hanya di ID, terus di dp where ID tabel data. Intinya ya di sini intinya untuk si edit. Nah, kita coba edit barang ya, mana ya. Kita edit yang inputan data ya. Kita edit semuanya, kita kasih update lah. Kita kasih barangnya kayak di 500. Dia kan teredit. Nah, edit kan update 500. Tanggal masuknya tetap jangan usah diedit ini. Sekali tambah data harus nggak bisa diedit ini ya, masuk. Adapun bisa dibuat dengan create data lah, biar nggak bingung. Oke, ini sudah selesai semua. Data sudah teredit di sini, ada
update dan sudah berbatas 500. Nah kalau kita nggak inputkan ID, ini akan ready semua dengan field yang sama. Ini akan berganti dengan DA gaming semua, satu tabel, satu isi tabel kalau kita nggak get si ID nya ini. Nah untuk si sistem edit sudah saya jelaskan. Nah sekarang kita ke sistemnya hapus. Gimana ya hapus itu? Simple lah hapus ini, kan from sudah kita buat tadi. Nah ini ya, hapus kan ya sama modal hapusnya juga ada ini ya, kan masih dalam for each kan, ada for each nya ini aman. Nah ini hapus barang. Nah, ini sini saya yang harus beda karena kan kalau dia tambah dan edit kita buat open form multipart, kan di sini enggak, kita hard langsung di tombol ini kan, kita coba klik ya hapus. Nah kan beda-beda kan, kita get ID nya kan ya, yang datanya beda-beda kan, ada hapus kan ya, di bawah sini akan beda nanti. Nah bawah ini sini ya, kalian perhatikan di sini. Nah hapus 1, sini juga hapus ID 2, jadi misalnya ID 1 ada 100 ya, sesuai ID datanya sesuai. Nah di sini ada admin data barang hapus. Nah data barang controller kita buka hapus. Nah ini ada ID penting ini, kan semuanya kan enggak, jadi kan ada ID. Nah sama di sini kan kita get ID nya, barang ID. Nah kita ya kasih di sini $ID tabel barang. Terus di sini kan harus ada hapus yang di modelnya kan ya, kan data barang fungsi hapus, dism data barang hapus ID redirect admin data barang, dm data barang itu ada fungsi hapus lagi, simple ini ya, fungsi hapus ID this db where ID delete data barang. Nanti kita menghapusnya berdasarkan ID, bukan nama barang, bukan ID saja biar simple. Oke, fungsi hapus ID kita bukan this db where ID $ID delete. Nah ini fungsi delete semua gini ya kan, buat aplikasi fungsi delete nya ini aja, kita get by ID terus tabel barang. Kita coba hapus barang, makanya ini kita hapus ya, dia hilang langsung, otomatis hilang di database juga hilang. Nah kalau kita mau menginputkan foto ya, fotonya harus hilang juga. Di tutorial berikutnya saya akan membuatkan bagaimana cara menghapus foto, mengisikan foto tetap dengan sistem yang ini, tambah barang CRUD tetap. Admin LTI sudah saya tambahkan deskripsi, sudah tutup, kan bisa menemplating sendiri nih ya. Templating tinggal copy terus kan hapus. Kalau mau hapus ini buka di atom kan, cari kolom yang ini kan hapus kan, editnya template-nya bebas ya. Oke, sudah selesai semua kan, CRUD kan. Saya sudah menjelaskan bagaimana menambah data, terus saya juga sudah menjelaskan cara menampilkan data ini, saya juga menjelaskan edit sudah, hapus sudah lah. Oke ya, foto sudah ada, untuk controllernya, model sama view-nya ada 3, ada view tabelnya tadi, tapi ini satu folder ya, kan sudah saya jelaskan tadi kan, satu file lah, bukan satu folder, satu file. Sama yang ini loh, yang di view admin data barang. Oke, sudah selesai semua, aset sudah ada di deskripsi, cek deskripsi, follow Instagram dan Facebook. Oke, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.